Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika bersama Ibu Fadilah. Kita akan mempelajari materi mengenai statistika. Dalam statistika ada istilah-istilah yang harus anak-anak ibu ketahui, terutama istilah statistika itu sendiri. Kemudian ada istilah populasi, sampel, datum, dan data. Silahkan anak-anak ibu cari untuk yang keempat istilah ini, yaitu populasi, sampel, datum, dan data. Kenapa ibu berikan? Karena ini adalah istilah-istilah yang sudah familiar dan yang sudah anak-anak ibu ketahui ketika kita belajar statistika di SMP. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi, dan menyajikan data. Yang akan kita fokus mempelajarinya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan, menganalisis, dan bagaimana cara kita menyajikan data. Kita pelajari 3 materi ini saat ini, yaitu yang pertama adalah merencanakan. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ada 3 cara dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan melakukan wawancara atau melaksanakan wawancara agar data kita peroleh. Yang kedua, kita gunakan cara observasi atau pengamatan. Dan yang ketiga, kita gunakan angket atau membagikan angket kepada audiens untuk memperoleh data yang kita inginkan. Setelah kita lakukan pengumpulan data, data-data ini harus kita olah sebelum kita sajikan. Bagaimana cara kita mengolahnya? Kita akan mencari 3 nilai ukuran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Di dalam apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Di dalam ukuran pemusatan data ini ada 3 nilai yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Yang kedua adalah modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Dan yang ketiga adalah nilai median. Apa itu nilai median? Nilai median adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan. Setelah ukuran pemusatan data kita dapatkan, kita lanjutkan ke ukuran yang berikutnya, yaitu mengenai ukuran letak data. Apa itu ukuran letak data? Ukuran letak data membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi beberapa bagian yang sama, di antaranya adalah kuartil dan desil. Ada satu lagi yang dikatakan dengan persentil, tetapi saat ini yang kita pelajari hanya pada 2 ukuran letak data ini, yaitu ukuran kuartil dan desil. Apa itu kuartil? Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Ada 3 nilai kuartil yang akan kita tentukan, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Untuk kuartil tengah, nilainya sama dengan nilai median. Berikutnya kita masuk ke desil. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Untuk nilai desil kelima, dia sama dengan nilai kuartil kedua dan nilai median. Itulah ukuran letak data. Selanjutnya yang akan kita tentukan adalah ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data?
ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Di dalam ukuran penyebaran data ada juga tiga nilai yang akan kita cari, yaitu simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Inilah tiga ukuran yang harus kita tentukan dalam pengolahan data sehingga kita dapat menganalisis data tersebut sebelum kita sajikan. Setelah kita analisis, maka data ini kita sampaikan kepada orang, yaitu menginformasikannya. Bagaimana cara kita menyajikan data? Kita akan menyajikan data dengan menggunakan bisa dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan diagram atau grafik. Baiklah anak-anak ibu, hari ini cukup gambaran secara besar materi kita statistik. Ini adalah gambaran untuk kita mempelajari materi statistik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu persatu bagian dari statistik ini lebih dalam lagi, dengan contoh-contoh soalnya, dengan latihan soalnya. Silahkan anak-anak ibu lebih mempelajari lagi dan mencari referensi yang lain, sehingga untuk materi selanjutnya akan lebih paham, akan lebih cepat memahami contoh-contoh yang ada. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah memperhatikan video ini, yang sudah melihat keterangan ibu pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu optimis.